Oke, sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, jadi kita akan bicara tentang definisi rekursif dan induksi struktural. Barangkali tidak semuanya kita selesaikan hari ini ya. Sebagian saya kira nanti di hari Rabu. Ya, jadi apa itu rekursif gitu ya. Jadi ini masalahnya adalah bahwa pada situasi tertentu kita sering kesulitan untuk mendefinisikan suatu objek secara eksplisit gitu ya. Nanti kita lihat contohnya apa yang dimaksud dengan eksplisit atau apa namanya yang eksplisit seperti apa, kemudian yang rekursif seperti apa. Nah, jadi ini kita lihat dulu yang rekursifnya gitu ya. Jadi pada situasi tertentu secara eksplisit, secara langsung itu susah gitu ya. Tetapi kalau kita mendefinisikan objek tersebut dengan menggunakan dirinya sendiri menjadi relatif lebih mudah ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai proses rekursif gitu ya. Jadi mendefinisikan suatu objek dengan dirinya sendiri. Nah, jadi ini apa namanya bentuk rekursif ini bisa kita kenakan pada objek-objek apa saja ya, diantaranya adalah barisan, fungsi gitu ya, atau himpunan ya. Itu bisa kita definisikan menggunakan proses rekursif ya. Jadi di sini contohnya Bu Rino memberikan apa namanya apa ini seperti lukisan begitu ya, yang satu ini sebenarnya lukisan yang sama gitu ya. Jadi yang mungkin dimulai dari lukisan yang yang paling kecil, kemudian diperbesar gitu ya, jadi dirinya sendiri dipakai untuk mendapatkan lukisan yang kedua gitu ya, lebih besar. Kemudian yang kedua diperbesar lagi mendapatkan yang ketiga gitu ya. Demikian seterusnya. Jadi apa lukisan ini direproduksi dengan menggunakan dirinya sendiri gitu ya. Itu kira-kira mungkin menggambarkan apa itu proses rekursif. Ya, kita lihat contoh yang pertama fungsi sekarang ya. Jadi tadi sudah disebutkan beberapa objek, diantaranya yang bisa didefinisikan secara rekursif adalah fungsi, barisan, atau himpunan gitu ya. Nah, jadi kalau fungsi seperti apa? Ya, jadi ini misalnya kita punya fungsinya dengan domain bilangan cacah atau bilangan dengan bulat non negatif ya. Maka kalau kita definisikan secara rekursif gitu ya, maka ada langkah basis di sini mendefinisikan nilai fungsi pada saat 0 ya. Jadi serupa seperti induksi kemarin sebetulnya ya. Jadi rekursif itu ya kurang lebih saudara kembarnya induksi gitu ya. Jadi ya, kita definisikan di kondisi awal, jadi definisikan nilai fungsi saat 0 ya. Kemudian langkah rekursifnya adalah memberikan aturan untuk mencari nilai fungsi di setiap bilangan bulat berdasar bilangan bulat positif dengan menggunakan nilai fungsi bilangan bulat yang lebih kecil ya. Jadi jadi rekursif gitu ya, 0 diberikan dulu, kemudian nanti 1 didefinisikan menggunakan nilai di 0 begitu ya. Nanti 2 didefinisikan menggunakan nilai di 1 gitu ya. Jadi demikian yang dimaksud dengan rekursif ya. Jadi contohnya di sini misalkan kita punya F0, jadi di 0 fungsinya didefinisikan sama dengan 3 ya. Nah, kemudian berikutnya untuk Fn plus 1 itu didefinisikan dengan menggunakan F sebelumnya, yaitu 2 kali Fn ditambah 3 ya. Maka ini contoh pendefinisian secara rekursif ya. Jadi suku berikutnya didefinisikan dengan memanfaatkan suku atau nilai fungsi berikutnya didefinisikan dengan menggunakan nilai fungsi sebelumnya. Jadi kalau kita coba terapkan aturan rekursif ini, kita dapatkan tadi F0-nya diberikan 3, F1 adalah 2 kali F0 ditambah 3 ya. Jadi F1 demikian berapa ini 6 tambah 3 9 gitu ya. F2 2 kali F1 ditambah 3 berarti 2 kali 9 tambah 3 21 ya. Demikian seterusnya ya. Jadi dengan menggunakan rekursif ini maka kita bisa mendefinisikan nilai fungsi secara baik ya, jadi well defined gitu ya. Jadi nilai fungsi untuk setiap bilangan cacah terdefinisi dengan baik ya. Jadi tidak ada ambigu tentang apa nilai fungsinya gitu ya dengan menggunakan hubungan rekursif ini. Jadi sekali lagi di sini kita mendefinisikan
nilai fungsi di n plus 1 dengan memanfaatkan nilai fungsi di n, ya, atau nilai fungsi di suatu bilangan dengan memanfaatkan nilai fungsi di bilangan yang lebih kecil. Ya. Oke, contoh. Ada pertanyaan dulu? Oke, kalau nggak ada, ya bagaimana kita mendefinisikan fungsi faktorial, ya. Nah, oke, jadi yang tadi saya kira bentuk eksplisitnya tadi nggak langsung kelihatan ya. Oke, bisa mungkin dicari bentuk eksplisit. Jadi kalau eksplisit artinya apa? Kita selalu bisa menemukan nilai fungsi di n tanpa harus tahu nilai fungsi sebelumnya gitu ya. Jadi langsung saja berdasarkan n, itu yang dimaksud dengan eksplisit ya. Jadi di sini contohnya yang kita punya bentuknya rekursif saja. Ya, sebaliknya pada contoh nomor 2 ini, fungsi faktorial dalam bentuk eksplisitnya kita tahu ya, Fn adalah n faktorial dan maknanya adalah apa? 1 kali 2 kali 3 sampai dengan kali n gitu ya. Jadi ini sudah muncul bentuk eksplisitnya sebenarnya. Tapi sekarang kita ingin tahu apakah fungsi ini bisa dinyatakan secara rekursif ya. Jadi tadi sekali lagi apa yang harus kita lakukan? Kita harus definisikan dulu nilai di awal ya. Jadi faktorial ini didefinisikan juga untuk himpunan bilangan cacah ya, himpunan bilangan bulat non negatif ya. Jadi dengan demikian kita definisikan di awal pada saat n sama dengan 0, nilai fungsinya adalah 1 ya. Kita definisikan. Nah, yang berikutnya bagaimana? Oke. Ya karena kita tahu n plus 1 faktorial tidak lain dari fn kali tidak lain dari n faktorial kali n plus 1 begitu ya. Maka tentu kita bisa definisikan Fn plus 1 adalah N plus 1 dikalikan Fn. Ya. Jadi di sini kita memunculkan bentuk rekursifnya. Ya, mendefinisikan nilai fungsi di N plus 1 dengan memanfaatkan nilai fungsi di nilai yang lebih kecil. Ya. Jadi ya ini situasi di mana rekursif dan implisitnya kita punya. Rekursif dan eksplisitnya kita punya ya. Eksplisitnya ini rekursifnya ini. Nah, jadi secara umum bisa jadi tidak kedua-duanya bisa muncul sekaligus dengan mudah begitu ya. Bisa jadi eksplisitnya susah gitu ya, tapi implisitnya lebih mudah. Atau barangkali biasanya itu yang bukan implisit, maksud saya rekursifnya ya. Jadi bisa jadi eksplisitnya susah tapi dalam bentuk rekursif lebih mudah ya untuk melihat objeknya seperti apa ya. Ini contoh 1 dan 2 tadi saya kira yang contoh 1 tadi mungkin bentuk eksplisitnya tidak langsung kelihatan ya. Kalian bisa coba sih explore ya bentuk eksplisitnya apa yang tidak bergantung dari nilai fungsi sebelumnya ya, tapi ya di sini contohnya dinyatakan dalam bentuk rekursifnya. Oke, ini contoh yang kita kerjakan. Oke, jadi kalau fungsinya adalah ini ya, Fn ini adalah jumlah dari berapa nih? N plus 1 ya, suku atau N plus 1 dari jumlah dari N plus 1 suku pertama suatu barisan gitu ya. Barangkali AK-nya ini barisan, Fn-nya didefinisikan demikian. Ya. Bagaimana mendefinisikan secara eksplisit? Berarti di sini kita harus mendefinisikan dulu F0 gitu ya. Oh, sorry saya harusnya. Oke. Apa F0? A0. A0 ya. Jadi sini sampai 0. Jadi F0-nya A0. Oke. Nah, yang berikutnya. Ini kan mestinya
0 sampai n plus 1 begitu ya. Dan ini tidak lain dari AK K 0 sampai dengan n ditambah dengan A n plus 1 begitu ya. Oke, jadi ini adalah F n ya. Oke, jadi ini tentu dimulai rekursifnya akan mulai berlaku untuk n yang sedikitnya berapa? 0 ya. Jadi F1 bisa didefinisikan dari sini. Jadi F1 adalah F0 ditambah dengan A1 gitu ya. Nanti F2 adalah F1 ditambah A2. Ya. Oke. Ya, jadi tadi itu contoh kalau barisan fungsi gitu ya. Sekarang kalau barisan bagaimana ya? Barisan itu sebetulnya kalau kalian ingat barisan itu sebetulnya fungsi juga gitu ya sebenarnya gitu ya. Jadi barisan dengan ya barisan itu fungsi juga yang didefinisikan pada domainnya himpunan bilangan caca atau himpunan bilangan asli gitu ya. Jadi sebenarnya ya dibedakan fungsi dan barisan. Ya pada dasarnya sebetulnya barisan itu fungsi juga gitu ya. Jadi oke lah sama aja sebenarnya. Oke, tapi biasanya ya kalau barisan kita menuliskannya atau melihatnya lebih pada apa sih namanya nilai fungsinya gitu ya sebagai urutan atau bukan deretan ya sebagai apa ya barisan gitu ya berbaris begitu ya bilangannya. Oke ya contohnya di sini barisan bilang pangkat dari 2 gitu ya. Jadi ini yang muncul justru bentuk eksplisitnya dulu. Jadi AN adalah 2 pangkat N untuk N mulai dari 0. Oke. Jadi ini eksplisitnya sudah ada sebenarnya, tapi kita mau lihat bagaimana pendefinisian secara rekursifnya. Oke. Jadi serupa seperti tadi, kita mulai dengan langkah awalnya mendefinisikan dulu nilai barisan di titik awal, di N sama dengan 0. Jadi kalau N-nya 0, maka A0 adalah 1, gitu ya. Nah, kemudian untuk N yang berikutnya atau untuk suku berikutnya dari barisan, AN plus 1 adalah 2 kali AN. Ya. Oke, jadi nanti A1 adalah 2 kali A0, begitu ya. Nanti A2 adalah 2 kali A1, begitu ya. Dengan demikian kita punya perkalian yang faktor-faktornya 2, atau bisa kita tuliskan dalam bentuk pangkat dari 2. Ya. Jadi ini aturan rekursifnya untuk N mulai dari 1. Ya. Jadi sama sebetulnya ya, karena ini juga barisan ya fungsi juga. Jadi kita definisikan tadi ada basisnya, jadi pendefinisian di kondisi awal, kemudian langkah rekursifnya. Ya. Suku berikutnya bagaimana mendefinisikannya. Oke. Ya, jadi ini secara umum ya, jadi ini sekali lagi serupa sebetulnya seperti tadi. Ada langkah basis, itu spesifikasi atau penentuan nilai awal, atau penentuan dari anggota awal di barisan. Ya, kemudian langkah rekursifnya, memberikan aturan untuk membangun anggota baru dari anggota yang sudah ada. Ya. Jadi itu rekursifnya menggunakan yang membangun yang baru dengan memanfaatkan yang ada. Ya. Kalau eksplisit tidak memanfaatkan apa yang ada, jadi langsung begitu ya, jadi seperti ini. Nggak perlu tahu tentang N sebelumnya ya. Setiap kali diberikan N, kita selalu bisa langsung mendapatkan AN ya. Tanpa harus tahu suku sebelumnya. Itulah eksplisit ya. Oke, contohnya ini untuk barisan. Oke, ini barisannya AN sama dengan R pangkat N. Ya, R-nya tidak 0, N-nya bilangan bulat positif. Jadi ini dimulai dari 1, begitu ya, barisannya. Oke, ya. Basisnya atau langkah awalnya adalah mendefinisikan di N paling awal gitu ya. Jadi N sama dengan, hang on, salah ini ya. Harusnya N-nya bilangan bulat non-negatif kalau begitu ya, kalau maunya dari 0. Oke.
Ya, nanti kita ganti. Ini harusnya berarti bulat. Nah, negatif ini berarti kalau seperti ini. Ya. Jadi didefinisikan A0 sama dengan R pangkat 0, 1, begitu ya. Yang berikutnya AN plus 1, ya, didefinisikan sebagai R kali AN. Ya, ini untuk N mulai dari 0. Oke, jadi sama ya tadi barisan atau fungsi sebetulnya sama. Ada langkah basis, kemudian ada langkah rekursifnya. Basis menentukan atau mendefinisikan nilai fungsi atau nilai barisan di titik awal atau di indeks awal. Kemudian rekursifnya adalah bagaimana mendefinisikan di suku berikutnya atau nilai fungsi berikutnya, ya, dengan memanfaatkan nilai fungsi atau atau suku sebelumnya. Oke, ini contoh barisan yang lain. Ini adalah barisan Hanoi. Saya kira ini terkait dengan kalian pernah tahu ya apa namanya puzzle apa Menara Hanoi, teka-teki Menara Hanoi. Saya tahu, Bu. Sudah tahu ya? Pernah tahu? Tahu, Bu. Ya, bagaimana memindahkan tumpukan piringan ya dari satu apa namanya? Ya dari satu apa sih istilahnya? Katakan satu tempat ke tempat lain gitu ya. Sehingga piringnya kan disusun dari mulai yang paling besar, mengecil gitu ya sampai yang paling kecil. Bagaimana bisa dipindahkan ke tempat lain tanpa mengubah urutan itu ya, berapa langkah yang dibutuhkan ya. Nah, itu jawabannya adalah membentuk suatu barisan gitu ya. Tergantung awalnya kita punya berapa piringan yang ada dalam tumpukan tersebut ya. Nah, itu banyaknya langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan puzzle itu yang kita sebut sebagai barisan Hanoi ya. Jadi di sini barisannya demikian 0, 1, 3, 7, 15, 32 dan seterusnya begitu ya. Maka di sini H0-nya adalah 0 ya. Kemudian HN untuk N sama dengan 1 dan seterusnya adalah 2 kali HN minus 1 ditambah 1. Betul ini? H1 adalah iya, H1 adalah 1, betul ya? 2 kali 0 tambah 1. H2 adalah 2 kali 1 tambah 1 ya 3. Oke, saya kira benar demikian ya ini untuk barisan Hanoi. Kemudian yang berikutnya adalah barisan Fibonacci ya. Jadi ini barisannya 0 1 1 2 3 5 8 gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini didefinisikan di dua suku. Jadi diberikan dulu nilainya di dua suku pertama yaitu untuk F0 dan F1 ya, masing-masing 0 dan 1. Nah, kemudian baru dimulai suku ketiga ya, kita bisa mendefinisikan jadi Fn adalah Fn-1 plus Fn-2 ya. Jadi jumlah dari dua suku sebelumnya ya untuk N sama dengan 2. Oke, itu sebabnya di sini nilai nilai atau langkah basisnya mendefinisikan di dua tempat gitu ya. Karena di sini rekursifnya menjumlahkan dua suku sebelumnya begitu ya. Jadi dengan demikian harus ada modal awal dulu, initial conditionnya atau kondisi awalnya adalah dua nilai yang diberikan. Ya, jadi kalau dikontraskan dengan yang Hanoi tadi, kalau di sini kita hanya membutuhkan satu suku sebelumnya begitu ya, sehingga kondisi awalnya juga cukup satu saja. Ya, sudah bisa mendefinisikan secara secara baik begitu ya. Nah, bentuk rekursifnya. Saya harus minum dulu nih, suara saya serak sebentar. Saya
Oke, saya kembali. Saya masih ada. Saya bisa didengar? Dengar, Bu. Bisa, Ibu. Tadi kayaknya saya sempat terlempar ini. Oke. Ya, jadi tadi kita sudah sampai di sini ya. Bagaimana kita mendefinisikan barisan Fibonacci gitu ya. Karena ini menjumlahkan dua suku sebelumnya, maka tentu harus diberi modal awal nilai di dua suku pertama, gitu ya. Oke, di sini ada satu. Jangan. Kenapa dia? Screen-nya. Bentar. Kenapa nggak mau? Mana? Ini. Screen. Kok ini show taskbar? Padahal kan udah ya. Kenapa begini ya? Harusnya saya tuh mau menghilangkan. Nah, ini apa ini? Sebentar, ini agak tidak terkendali. Sebentar. Gimana sih caranya? Saya mau mematikan. Kok saya padahal kan sudah punya taskbarnya, justru saya mau nutup ini. Gimana caranya? Kenapa ya? Coba diklik 2 kali aja, Bu. Tadi yang di show taskbar-nya. Gimana? Di yang tadi ada banyak item-itemnya. Sebentar, hang on. Di sini? Iya. Klik 2 kali. show taskbar-nya, Bu. Terus klik lagi sekali lagi. Hang on, terus. Oh, Saya mau itunya kembali. nggak apa-apa, Bu. Ibu klik titik 3 yang di bawah. Titik 3 yang di bawah ini ya. Iya. Screen lagi. Di hide Kemana? aja, Bu. Yang atasnya hide. Oke. Ya. Oke ya, kembali ke sini. Ini sekarang kita mau tunjukkannya untuk barisan Fibonacci bahwa Fn ini lebih besar dari alfa pangkat n plus 2 dengan alfanya diberikan di sini 1 plus akar 5/2. Oke, saya kira kita perlu tunjukkan ini dengan menggunakan induksi ya. Coba kita ini untuk n lebih besar sama dengan 3 ya. Oke, let's see. Oke, jadi ya, jadi di sini akan kita tunjukkan. Kenapa nggak mau? Oke, akan ditunjukkan dengan menggunakan induksi ya. Kita lihat nanti induksinya, induksi apa yang dipakai. Ya. Oke, jadi jadi sifatnya begitu ya, PN-nya apa sifatnya yang diingin tunjukkan? Tadi bahwa F apa yang mau ditunjukkan? FN. Saya terlalu jauh ya. Fn, mau apa nanti saya pindah. Fn lebih besar dari alfa n-2. Saya pindah aja deh. Ini saya hapus aja. Ini cukup. Oke, harusnya di sini ya. Oke, jadi akan ditunjukkan dengan menggunakan induksi. Ya,
Jadi pernyataan apa yang mau kita tunjukkan tadi sekali lagi? Fn Fn lebih dari alfa n min pangkat alfa pangkat n min 2. Oke. Untuk n berapa ini? N lebih dari sama dengan 3. Iya 3 ya. Betul? Ya. Alfanya tadi adalah 1 plus akar 5 per 2. Oke. Jadi ini mau ditunjukkan sifat ini ya. Nah, jadi langkah basisnya oke ya. Kita tunjukkan dulu F berapa nih? F3 berapa? Oh, salah, saya nulisnya di bawah ya. Harusnya Fn-nya bukan pangkat di atas, tapi di bawah. F3 apa? F3. F3 sama dengan 2. F3-nya 2. Fn. F3 2. Ya. Jadi harus ditunjukkan lebih besar dari alfa ya. Alfa pangkat 1 ya. Oke, 2 itu kan mestinya adalah sama dengan apa nih? Kalau 2 sama dengan 1 plus akar 9 per 2 gitu ya? Betul? Betul, Bu. Dan ini tentu akan lebih besar dari, betul? Betul, Bu. Oke, dan ini adalah alfa ya? Oke. Dari sini kesimpulan kita apa? P1 benar ya? P3 benar ya? Nah, oke. Nah, di sini saya kira kita perlu basisnya ini bukan cuma 1 ya, harus ada 2 begitu ya. Cuma nanti kita lihat mengapa demikian. Sekarang F4. Berapa F4? 3. Itu 2, 3, 4. 2. Sorry. 3, Bu. 3. Sorry, 3. 3. 3. Dan ini tentu sama dengan berapa? 3 plus. Begitu ya? Sorry, maksud saya. Bisa. Saya mau menunjukkan dengan cara yang sama. Kan ini berarti maunya ditunjukkan lebih besar dari berapa? Dari alfa berapa? Alfa kuadrat. Berapa alfa kuadrat? 6 tambah 3 plus akar 5 per 2. Oke. Kalau begitu, ya. Saya bisa tunjukkan begini nggak? 3 plus. Betul? Betul, Bu. Ini alfa kuadrat gitu ya? Ya, jadi kesimpulannya apa? P4 juga benar. Nah, oke. Sekarang kita akan lakukan langkah induktifnya ya. Oke. Nah, saya kira di sini kita akan pakai induksi kuat. Oke, ya. Nah, nanti kalian lihat mengapa induksi kuat yang dilakukan. Jadi kalau kalau induksi kuat berarti kita akan memisalkan PJ benar begitu ya. PJ benar untuk J ya, untuk semua J yang lebih kecil dari K, berarti dimulai dari 3, dimana K-nya ini sedikitnya 4 ya, kita tadi sudah tunjukkan sampai 4 ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada observasi penting bahwa ini apa namanya, alfa kuadrat minus alfa min 1 ini sama dengan 0.
Kan alfa ini sebetulnya adalah akar dari persamaan kuadrat x kuadrat plus min x plus min 1. Betul nggak? Betul. Ya, oke. Karena ini alfa akar dari persamaan ini. Ya, oke. Atau sama saja dengan mengatakan bahwa alfa kuadrat adalah alfa plus 1. Ya. Oke. Nah, sekarang yang kita mau tunjukkan adalah kebenaran di apa namanya? K plus 1 gitu ya. Jadi kalau K plus 1 berarti saya butuh menunjukkan apa? Oke, atau saya tulis saja deh. Akan ditunjukkan PK plus 1 benar. Artinya apa? F K plus 1 ini lebih besar dari alfa pangkat berapa? K-1. K-1. Ya, ini yang mau ditunjukkan. Oke. Alfa K-1 ini adalah alfa K- atau alfa kuadrat dikalikan alfa K-3. Betul. Betul. Ya. Nah, kemudian alfa kuadratnya tadi ini sama dengan alfa plus 1 ya. Ini alfa K minus 2 ditambah dengan alfa K minus 3. Nah, oke. Disinilah kita akan menggunakan hipotesis induksi kuatnya ya. Jadi kita butuh dua nilai di belakang K plus 1. Bukan cuma persis satu di belakang K plus 1 ya, tapi ternyata kita membutuhkan kebenaran di K minus 2 dan K minus 3. Ya. Oke, menurut hipotesis induksi, apa yang terjadi? Maka apa? Alfa K minus 2 ini akan lebih kecil dari apa? Gitu ya? Kemudian alfa K minus 3 akan lebih kecil dari? Betul? Ini asumsi induksinya, induksi kuat. Ya, karena kita mengasumsikan semua benar untuk semua yang ada di belakang K plus 1. Ya, termasuk tentu apa namanya? K minus 2 dan K minus 3. Ya. Akibatnya apa? FK plus 1 menurut apa namanya hubungan rekursi Fibonacci ini didefinisikan sebagai FK plus FK minus 1 begitu ya? Ya, yang ini lebih kecil dari apa? FK alfa kami saya tulis lagi. Dan ini sama dengan Semuanya lebih besar ya, Bu? salah. Betul. Lebih besar maksudnya. Terbalik. Sininya ya, lebih besar. Betul. Jadi karena di atasnya nulisnya alfa dulu. Ya, ini lebih besar. Ya. Oke, dengan demikian sudah ya terbukti. Jadi kesimpulannya apa? Konklusinya apa? Fn lebih besar dari dari alfa
alfa minus 2. Mulai dari N berapa? 3 ya. Betul? Ya. Ya, jadi dengan demikian di sini ya kita membutuhkan induksi kuat karena ini ya yang dibutuhkan adalah jaminan kebenaran untuk 2 nilai di belakang K plus 1 gitu ya. Oke. Jam berapa sekarang? Ya. Sebentar, yang berikutnya apa? Oke, saya kira kita ini dulu ya. Kita apa namanya? Kalian coba screen. Hang on. Coba tolong lihat ininya. Saya matikan dulu rekamannya. Tolong lihat Bobcat-nya. Sudah? Bobcat-nya sudah? Sudah ada? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Silakan dicoba. Ya, jadi di situ diberikan bentuk eksplisitnya dulu gitu ya. Untuk yang pertama AN sama dengan 6N, kemudian untuk yang kedua AN sama dengan 5. Kalian berikan bentuk rekursifnya.